baru 2 kali ini datang ke posko, saya selalu di lapangan lihat masyarakat. Saya lihat masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan. Tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Maka kemarin saya buat video. Gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya, gara-gara dicaci saya, pusat tahu bahwa di Jember ada banjir, ada bencana. Ya, tangisan yang beralasan ya, karena melihat langsung musibah di sana, banyak peristiwa mengharukan, banyak korban. Seperti informasi berikut ini juga detik-detik yang mengharukan. Pertemuan seorang anak dan ayahnya yang sempat hilang saat banjir menerjang Aceh Tamiang. Dan ini viral di media sosial, pemirsa. Jadi sang anak pun akhirnya menangis saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki. Alhamdulillahnya selamat, pemirsa. Berjalan tanpa alas di tengah jalan. Viral di media sosial video detik-detik saat seorang anak bertemu ayahnya yang sempat hilang saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang. Dengan menggunakan motor, sang anak menyusuri jalan untuk mencari ayahnya yang sempat hilang. Tak berapa lama kemudian, ia tak kuasa menahan air mata saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki di jalan. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menangis karena sempat terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Maksa tadi hampir aja, cuma celutut. Dia dari mana? Dalam video itu juga terlihat ayahnya bersama beberapa orang baru mendapatkan bantuan berupa sembako. Hal ini membuat warganet terharu dan viral di media sosial. Semoga makin banyak yang selamat, pemirsa. Sebanyak 27 orang warga desa Aik Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dinyatakan hilang usai banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari korban yang hilang terseret arus air banjir bandang. Usai banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 26 November lalu, 30 orang warga desa Aik Garoga, Kecamatan Batang Toru dinyatakan hilang. Desa ini merupakan desa terparah diterjang banjir bandang. Sebagian besar rumah dan bangunan lainnya di desa ini habis tersapu air. Hingga Rabu sore, tim SAR gabungan telah menemukan 3 orang korban yang sempat dinyatakan hilang. 3 jenazah korban yang berhasil ditemukan tersebut berkisar 2 hingga 3 km dari desa Aik Garoga, yakni desa Huta Godang dan desa Batu Hula. Laporan dari awal yang kita terima dari BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan, orang yang hilang di desa Garoga itu berjumlah 30 orang. Nah, yang sudah kita ketemukan itu dimulai dari kita ketemukannya itu 3 orang dan sisanya 27 orang lagi. Berarti hingga saat ini 27 orang lagi masih dinyatakan hilang ya, Pak ya? Masih dinyatakan hilang dan masih kita terus mencari. Tim SAR gabungan kesulitan melakukan pencarian lantaran material lumpur yang terlalu tebal dan lokasi yang cukup luas. Hingga saat ini proses pencarian terhadap 27 korban yang dinyatakan hilang terus dilakukan hingga menyisir aliran sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Kelangkaan BBM masih terus terjadi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, warga rela menginapkan kendaraan di SPBU menunggu datangnya pasokan BBM. Ratusan kendaraan terparkir di SPBU di Jalan Willem Iskandar, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan, mobil dan motor yang parkir mengular hingga ke ruas jalan. Kendaraan-kendaraan ini mengantre menginap di SPBU demi mendapatkan BBM. Meski pasukan BBM belum tiba, namun warga sudah menyerbu SPBU.
Alasannya agar mereka bisa mendapat antrean terdepan dan mendapatkan BBM yang kini sulit didapat. Dari habis maghrib sampai ini sampai mau siang. Jadi belum dapat. Kalau informasi dari yang kerja di sini katanya jam 11. Oh, jam 11 masuk lagi. Nah. Jadi kita nggak pulang lagi ke rumah tadi berarti? Belum pulang dari Ditungguin ya? semalam sampai ini belum pulang. Habis butuh Pak, butuh. Kalau nggak ngantri nggak dapat minyak? Nggak dapat minyak, nggak bisa makan, nggak ada minyak. Cari-cari kemana-mana memang nggak ada juga? Susah lah. Susah ya. Udah berapa lama ini Pak? Adalah seminggu, habis banjir ini ya. Antrean kendaraan seperti ini di Mandailing Natal sudah terjadi sepekan lebih sejak kelangkaan BBM terjadi. Dampak bencana tanah longsor dan banjir yang memutus akses transportasi dari depo Pertamina Sibolga. Pasokan BBM yang saat ini sudah dialihkan ke depo Pertamina Dumai dan depo Pertamina Teluk Kabung, Sumatera Barat juga tak bisa membantu ketersediaan BBM lantaran kuotanya dibatasi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Lebih dari sepekan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara terpaksa mengungsi. Warga harus bertahan dengan segala keterbatasan karena wilayah tersebut masih terisolasi. Rumah warga Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh, porak-poranda diterjang banjir bandang. Salah satu desa yang terdampak paling parah ada di Desa Gedumbak. Lebih dari sepekan rumah warga masih terendam lumpur dan material pasca banjir bandang. Warga harus bertahan di tenda pengungsian dengan segala keterbatasan lantaran lokasi dan akses yang terputus. Bahkan sebagian jalan perkampungan masih tergenang banjir setinggi 1 meter. Bantuan yang diterima pun sangatlah minim. Warga mengharapkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. 300 kakak lebih, kalau jiwa 1.000 lebih. Ini masih mengungsi nih Pak? Masih mengungsi semua, tapi yang di dalam itu masih terjebak, belum bisa keluar. Belum bisa keluar karena akses jalan belum ada. Karena di jalan itu masuk ke dalam kami bilang ini Tanjung ya, masuk ke dalam Tanjung di Munasah sana masih ada sekitar warga yang sakit pun ada, yang tua, anak kecil belum bisa evakuasi keluar tempat titik pengungsi kami di masjid. Bencana ini menjadi salah satu kejadian terparah yang menimpa wilayah Langkahan dalam beberapa tahun terakhir. Warga berharap desa yang terisolasi ini segera mendapatkan bantuan pemerintah. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Ya, semoga bantuan merata, terutama juga untuk warga yang terisolasi ya pemirsa. Banjir di Kabupaten Aceh Utara, pemirsa, kian memprihatinkan hingga membuat Bupati Aceh Utara Provinsi Aceh, yakni Ismail Ajalil, menangis saat memberikan pernyataan menyerah dan tidak sanggup menangani daerah yang terdampak banjir bandang serta tanah longsor yang terjadi di wilayahnya.